Haleluya, kembali lagi dengan Yesus Kuatku, program di mana kita akan melihat bahwa kehidupan kita makin hari makin lebih baik di dalam Tuhan. Saat ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami sehingga pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab itu ajar kami untuk selalu mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kebangkitannya memberi hidup, yang terambil dalam Roma 6 ayatnya yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Firman Tuhan yang akan memberikan kita satu keyakinan bahwa apa yang Yesus lakukan itu bagi kita. Melalui kelahirannya, melalui penebusan yang Dia lakukan di atas kayu salib. Dan saat ini kita akan lihat lewat kebangkitan daripada Yesus sendiri kita memiliki kehidupan yang baik. Kehidupan yang dimasukkan di sini adalah kehidupan yang di dalamnya itu kita terlepas daripada dosa-dosa yang akan mengganggu kehidupan kita. Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Dari dosa pun itu menyebabkan kita hidup dalam maut. Nah, Yesuslah yang menjadi sarana untuk kita terbebas dari maut. Kebangkitan Yesus akan memberikan hidup jika kita ikut mati bersamanya dalam baptisan. Hal ini kita harus lakukan. Karena ini menjadi penggambaran dalam kehidupan kita bahwa ketika kita masuk di dalam baptisan, kita menguburkan segala hal yang tidak baik dan pada saat kita bangkit dari baptisan, itulah yang menunjukkan bahwa kita hidup dalam kehidupan yang baru. Kita lihat dalam Roma 6 ayat 3, 5, dan 8. Firman Tuhan berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia." Yesuslah yang memberikan hidup bagi saya dan saudara. Yesuslah yang akan memberikan kita satu kesempatan untuk kita hidup dalam kebenaran. Karena kita mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menyadari bahwa kebangkitan Yesus itu akan memberikan hidup, kita sadar betul bahwa kita sudah terlepas dari belenggu dosa. Hal yang sangat membuat kita jauh daripada Tuhan adalah dosa dan pelanggaran kita. Adalah dosa dan kesalahan kita. Sebab itu kita harus menyadarkan diri ketika kebangkitan Yesus itu akan memberikan hidup dalam kehidupan kita. Kita sadar kita sudah terlepas dari belenggu dosa. Dan tidak ada dosa yang mengikat kehidupan kita. Karena kita sudah bangkit dengan Yesus. Dalam Roma 6 ayat 9 berkata, "Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia." Yesus tidak membiarkan maut menguasai kehidupannya. Karena memang Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 24-25 di sana menyebutkan hal itu. Bahwa kehidupannya memberikan kehidupan yang baru dalam kehidupan umat manusia. Sebab itu, peganglah apa yang jadi hal yang baik yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ayat 11 dan 12 pasal 6 berkata, "Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus." Kita sudah mati dari dosa, kita hidup oleh Allah. Jadi kehidupan kita ini harus menunjukkan bahwa kita itu hidup karena Allah, bukan karena dosa. Di ayat 12, jangan membiarkan dosa membelenggu kehidupan yang fana ini, sehingga kita pun mampu memberikan ruang bagi Allah bekerja dalam hidup kita.
Sebab itu kebangkitan Yesus akan memberikan hidup ketika kita sadar betul bahwa Yesus yang berkuasa atas maut itu sudah membebaskan kita dari dosa. Hal selanjutnya yang harus kita ketahui bahwa kebangkitan Yesus itu akan memberikan hidup bagi kita jika kita tidak berbuat dosa lagi. Roma 6 ayat 13 sampai 14 di sana menyebutkan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diperuntukkan untuk menggunakan senjata-senjata kebenaran kita. Allah pakai untuk melakukan senjata-senjata kebenaran, bukan senjata-senjata kelaliman. Sebab itu jangan mudah menyerahkan kepada hal-hal yang membuat kita berdosa. Dan dikatakan tidak adalah akan dikuasai lagi oleh dosa. Tidak akan. Bila kita berdosa, Tuhan bilang dalam surat Yohanes, katakan, akui itu, maka dia adalah Allah yang setia dan adil yang akan mengampuni. Jadi tidak ada yang akan mengganggu kehidupan kita. Dosa itu di hadapan Tuhan kita boleh selesaikan. Asal kita mau mendekatkan kehidupan kita lebih hari lebih dekat. Tuhan mau pakai kita semua sebagai senjata dalam kebenaran untuk kemuliaan Bapa di sorga. Kiranya hari ini mari kita pakai kehidupan kita untuk berkenan di hadapannya hari demi hari. Tuhan mau Dia ada dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Saatnya kami akan melakukan semua kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus memampukan kami untuk kami dikuatkan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga dari hari ke hari hidup kami lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong pakai kami Tuhan menjadi senjata-senjata kebenaran-Mu. Supaya kehidupan kami ini tidak mudah salah dan berdosa di hadapan Tuhan. Tapi benar-benar mau melakukan kehendak Tuhan dalam kebenaran. Tuhan pakai kehidupan kami menjadi seturut kehendak Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Sengaja maupun dengan tidak sengaja ampuni kami Tuhan. Dan layakanlah kehidupan kami. Biar hari ini sampai seterusnya Tuhan bersama dengan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.